Jadi kali ini gue mau main XCOM 2. Kebetulan gue udah lama banget gak main game ini. Dan ini gamenya ada di Android dan gue mau nyoba main ya. Karena gue udah tahu gimana rasa permainannya di PC. Waktu itu gue main di laptop. Dan gue udah namatin juga, jadi gue udah tahu alur ceritanya seperti apa. Jadi ya mari gue pengen mengulang kembali nostalgia game ini gitu. Karena udah 3 tahun yang lalu gue mainin. Nah sekarang gue setting dulu audionya, gue kecilin dulu untuk musiknya karena musik itu nggak sebegitu penting ya di dalam suatu permainan gitu. Dan sedikit intro juga, XCOM 2 ini melanjutkan cerita daripada XCOM 1, dimana XCOM 1 itu berisi tentang invasi alien yang datang ke planet kita itu di bumi, dimana manusia diperbudak dan kita harus mengikuti segala aturan perintah mereka, dan keuangan dan juga segala macamnya diatur oleh para alien-alien ini. Dan juga fun fact-nya adalah mungkin ini mirip dengan kondisi seperti dunia kita sekarang ini, walaupun kita tidak tahu itu alien atau manusia. Nah, jadi untuk itu mari kita mulai. Di sini gua mulai setting-setting dulu. Kita pilih untuk difficulty atau tingkat kesulitannya veteran ya, karena yang standar-standar aja dulu, karena gue udah lama gak main juga. Karena biasanya kan tombol-tombol atau kursornya itu kan berbeda kalau di Android atau di device kita pakai dengan laptop. Gue matiin tutorial karena gue udah pernah main juga dulu itu yang XCOM 1 yang Enemy Within di tablet. Jadi ini cerita dimulai. Ya, kita bisa lihat interlude-nya bahwa dari video ini XCOM 2 itu dimana posisinya manusia sudah berada di dalam pusat kendali daripada si alien ini yang sudah mengatur dan mengontrol kehidupan manusia. Jadi di sini ada beberapa orang yang dalam cerita ini, mereka ini ingin membuat suatu pembebasan di mana manusia itu memberontak melawan para kaum alien dan ingin menyelamatkan manusia-manusia lainnya masih bisa diselamatkan untuk mengubah peradaban manusia yang sudah hancur dan dipegang oleh alien ini. Nah, karena alien ini, mereka itu yang dulunya tadi masih dalam bentuk fisik yang jelek-jelek, yang aneh-aneh, cebol-cebol gitu di XCOM 1, di XCOM 2 ini mereka sudah membentuk peradaban yang lebih baik. Jadi mereka itu membuat seperti pasukan tentara-tentara elit dengan komander-komander dan juga kepala komandernya seperti itu. Dan di sini juga mereka tuh mengontrol kehidupan manusia. Jadi manusia-manusia yang ada di sini, mereka itu harus seperti memberikan laporan apa yang mereka temui, apa yang mereka jumpai, apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan dalam kehidupan mereka sehari-hari kepada para komander-komander ataupun bahkan kepala komandernya itu sendiri. Nah, oleh karena itu kehidupan manusia juga sangat-sangat tertekan oleh karena ya invasi ini yang akhirnya menguasai bumi. Dan banyak orang-orang juga yang kalau mereka tidak mengikuti aturan main, aturan pekerjaan apa yang seperti diperintahkan, mereka akan dimusnahkan atau ditangkap, dipenjarakan seperti itu. Jadi ya ini ceritanya bermula pada saat itu memang sedang dilakukan seperti apel pagi lah bahasanya kalau kita itu. Nah, jadi pada saat itu para alien-alien ini melakukan apel pagi dengan menjaga lingkungan dan juga melihat bahwa mereka sedang memasang suatu bahasanya itu kayak suatu patung, bukan patung juga dibilang, tapi dia itu kayak membuat suatu monumen, di mana monumen ini menjadi tugu peringatan bagi mereka atas kehadiran mereka dalam kehidupan manusia yang ada di bumi ini, yang sudah dipengaruhi dan sudah dikontrol. Nah, kita bisa lihat nih dari sini mereka pun menyampaikan bahwa ini adalah suatu sikap pertemanan dan juga sikap hubungan baik antara manusia dengan alien. Oleh karena itu ya dilakukanlah seperti ini. Dan orang-orang yang tidak mengikuti seperti juga bilang, disampaikan juga memang dilakukan penangkapan gitu. Jadi ya kita bisa melihat sendiri dari pasukan-pasukan alien ini pun mereka tidak akan membiarkan orang-orang tersebut untuk bisa bertahan ataupun berkeliaran sebebas mungkin. Jadi ya kita bisa tahu juga bahwa mereka dari orang-orang memberontak ini ingin melakukan sesuatu hal, yaitu adalah ingin melakukan suatu pembebasan terhadap umat manusia yang sudah terperangkap dalam kehidupan alien ini. Jadi ya kita bisa lihat di sini karakter utama yang akan berada di game ini, mereka itu akan melakukan suatu pembalasan yang membuat kacau daerah ataupun mungkin tempat daripada si alien-alien ini. Jadi kita lihat aja. Diceritakan sih kalau di sini karakter ini di intronya
Dia ingin masuk ke area monumen tersebut untuk mengikuti acara, tetapi sayangnya detektor itu mendapati sesuatu hal bahwa ada sesuatu yang tidak boleh dibawa atau mungkin sesuatu yang berbahaya, sehingga akhirnya ditahan dulu dan tidak boleh lanjut untuk masuk, walaupun sedikit dilukain lah atau dipukul. Sedangkan personil yang lainnya yaitu sudah membuat ancang-ancang, yaitu adalah memasang bom di area kendaraan-kendaraan daripada para commander atau alien-alien yang polisi atau tentara inilah, dan meledakkan itu sehingga membuat kekacauan yang terjadi di area sekitaran dekat monumen tersebut. Nah, di sini cerita akan segera dimulai. Tim kita didatangkan dari markas untuk segera menyelesaikan masalah yang ada dan juga untuk menyelesaikan tugas pertama kita, yaitu adalah menghancurkan atau mengebom monumen yang telah dibuat, yang akan diresmikan, yang akan dijadikan sebagai tugu peringatan tersebut untuk lambang antara manusia dengan alien tersebut. Nah, sekarang pasukan kita sudah siap, kita turun, kapal sudah datang, waktunya kita mulai peperangan ini. Oke, jadi kita mulai dengan Operation Gatecrasher atau penghancuran gerbang. Kita turun, pasukan kita sudah siap semua. Jadi kalau di game ini, di XCOM itu biasanya di awal itu memang hanya 4 orang yang bisa kita kendalikan, tapi nanti seiring berjalannya waktu, karakter ini akan berubah, bisa ditambah jadi 6 bahkan 7 atau 8, gue lupa karena gue udah lama nggak main sih gitu. Nah, ini kita mulai dulu. Jadi kalau untuk main XCOM itu kita harus tahu dulu teman-teman, bahwa main XCOM itu kita akan menggerakkan karakter untuk mengisi titik-titik tempat yang akan kita jalani. Tetapi sebelumnya kita jangan lupa, kalau kita ini kan melawan musuh alien, jadi kita harus ngambil posisi spot-spot yang aman supaya kita tidak terhindar dari peperangan atau masalah sebelum kita mendapatkan titik-titik spot yang aman gitu. Nah, ini gue majuin karakter gue dulu. Jadi gue ngelihat posisi-posisi yang aman kayak di balik tembok yang tinggi ya, karena itu akan jauh lebih aman ketimbang di balik tembok yang cuma pendek gitu. Nah, ini gue majuin dulu karakter satu-satu. Nah, oleh karena itu jadi gue main aman dulu seperti tadi gue bilang, gue nyari tembok-tembok yang tinggi supaya karakter gue tuh bisa aman. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi di XCOM itu ada banyak kelas-kelas dari karakter, ada yang skirmisher, ada yang ini, ada yang itu, ada yang human. Tapi ya itu nanti akan gue jelaskan. Tapi pada dasarnya kita mainin dulu misi pertama ini. Jadi gue majuin dulu karakter, kita buka posisi, kita buka map kita supaya kita bisa tahu posisi musuh ada di mana. Ya, jadi supaya kita juga nggak salah langkah untuk menyerang. Jadi ini ada enaknya tuh kalau di XCOM 2 ini kita tuh nggak ribet untuk muter-muter layar. Karena kenapa? Di XCOM 2 ini kita tinggal cukup pakai 2 jari, kita cubit atau kita tarik, itu dia akan zoom in zoom out. Sedangkan kalau di XCOM yang pertama itu ada tombolnya plus minus, itu agak ribet dan mengganggu banget sih untuk main. Terus untuk rotate kamera pun itu ada tombolnya rotate kanan kiri. Sedangkan kalau di XCOM ini kita cukup pakai 2 jari, kita putar. Dan untuk elevasi kamera juga enak, ini kita tinggal slide doang. Sedangkan kalau kita main di XCOM pertama, itu ada kursor untuk naik turun kamera dan itu ribet banget tombolnya. Sekarang udah lebih leluasa. Gue rasa sih kayaknya XCOM udah mulai melakukan perubahan yang cukup berarti untuk game mereka. Nah, sekarang kita udah ngambil posisi di gerakan pertama. Sekarang gue mulai masuk ke gerakan kedua, dimana kita mulai ngisi jalur atas. Karena musuh posisi ada di lantai atas, elevasi lebih tinggi. Jadi kita maju supaya kita bisa lebih jelas ngebuka peta. Oke, di sini dikasih tahu titik lokasi monumen yang harus kita bom, kita hancurin. Nah, ini kan ada kayak kita bisa lihat nih di map ini ada kayak mata merah gitu. Itu artinya adalah posisi di mana ada karakter NPC atau orang-orang civilian lah bahasanya ya, yang kalau kita lewatin dan kita kena di tanda merah itu di jalur yang kita lewatin, itu akan menunjukkan posisi kita kepada mata para commander atau alien-alien itu. Jadi alien-alien itu
mereka akan langsung mengetahui posisi kita dan mereka langsung membuat posisi mereka posisi amannya, sehingga mereka pun juga bisa bertahan dan menyerang kita. Nah, sekarang posisinya untuk saat ini yang dilakukan adalah gue ngambil ancang-ancang dulu, dan gue melihat bahwa posisi musuh cukup terbuka dan cukup enak untuk kita serang. Nah, di sini gue mau mungkin nggak pakai skill biasa lah tembakan, tapi gue mau coba pakai item yang gue punya, yaitu granat. Nah, ini gue pakai granat, gue arahin dulu ke arah musuh. Kita buka posisi mapnya mereka, jadi supaya mereka pun juga mikir-mikir kalau emang mau nyerang. Nah, ini gue lempar, gue arahin ke musuh. Ya, kita throw frag grenade atau granat, kita lempar. Salah satu commander musuh mati. Dan sekarang kita maju bergerak lagi ke titik selanjutnya. Di sini gue lebih memilih untuk Overwatch aja, karena kalau gue pilih nembak jaraknya terlalu jauh dan terlalu tertutup, kemungkinan chance untuk berhasil melakukan tembakan itu sedikit, bahkan tidak kena, malah kita tuh akan lebih menghabiskan peluru. Jadi kalau habis peluru tuh repot karena kita free load. Walaupun pada akhirnya posisi gue kebuka dan kena tembak sama musuh, ya sekarat jadinya. Cuma untungnya di gerakan selanjutnya gue nggak kena tembak, jadi gue masih aman. Oke, setelah dari itu kita siapin pasukan yang lain untuk maju. Nah, ini pasukan yang ada di atas. Gue untuk main namanya gue ngelempar granat aja ke arah musuh supaya posisinya kebuka, jadi kita juga enak untuk melakukan serangan ke musuh. Nah, karakter selanjutnya kita pilih untuk maju langsung aja, karena ini musuh udah kebuka satu orang. Jadi daripada kita nanggung-nanggung, mending kita majuin, kita tembak sekalian, kita matiin. Karena kalau enggak kita yang mati ketembak, guys. Salah satu karakter kita. Nah, gue ambil posisi dekat musuh, pas. Jadi akurasinya lebih tinggi, 85%. Jadi kalau mau nembak jarak dekat pun juga musuh pasti akan mati otomatis. Oke, satu mati lagi. Sekarang posisi sudah aman, waktunya bergerak maju. Gue mau majuin karakter gue untuk lebih dekat lagi ke arah musuh, tapi ngambil posisi yang aman, kayak dinding yang tinggi-tinggi lah. Jadi supaya mereka tuh tertutupi. Jadi kalau musuh nyerang pun gak langsung kena. Nah, gue majuin dulu karakter semua satu-satu ya, jadi supaya yang sekarat-sekarat juga aman. Ambil paling belakang, karena kalau di depan udah pasti mati. Oke, kita majuin lagi karakter selanjutnya. Nah, kita tuh harus ke titik yang merah itu untuk memasang bom dan meledakannya. Cuma ya pasti nggak akan mudah, karena musuh pasti akan menjaga titik itu. Seperti itu. Untuk karakter gue ini gue majuin langsung ke arah titik lokasi tujuan. Jadi nanti di fase berikutnya ya tinggal pasang bom tempel aja dan meledakin. Oke, sekarang gue Overwatch aja dulu buat main aman, karena kita nggak tahu posisi aliennya ada di mana ya, gitu. Oke, karakter ini gue majuin dulu, tapi sebelumnya kita pasang dulu bom tempelnya. Nah, sebelum misi kita selesaikan, kita masih ada beberapa tugas lagi, yaitu adalah untuk menghabiskan sisa pasukan musuh atau alien-alien tersebut. Kebetulan masih ada sisa yang tersisa. Jadi sebelum kita ninggalin lokasi supaya kita juga aman, kita juga harus membersihkan sisa-sisa pasukan musuh juga. Ini gue maju dulu. Dan posisi musuh udah kebuka ya, ada di situ beberapa orang. Nah, ini posisi gue agak terlalu berbahaya karena kebuka, jadi gue pakai granat aja. Pilihan terbaik, gue ngancurin salah satu pilar yang ngecover musuh, commander musuh,
supaya bisa lebih aman juga untuk gue untuk bisa nyerang seperti itu. Ternyata belum mati. Ini kan malah dinding yang cover yang hancur dan kebakar. Dan ini agak cukup berbahaya karena memang posisi karakter gue yang kebuka, kemungkinan matinya sangat tinggi. Tapi masih ada kesempatan sih sebenarnya. Ya, gue majuin karakter gue dulu. Gue Overwatch aja dulu untuk saat ini karena kalau enggak ya mati itu yang di depan. Gitu. Musuh juga ngelakuin Overwatch, tetapi gue mencoba untuk membuka jalur dan serangan, tapi sayangnya masih miss, gagal ya karena terlalu jauh, jadi persentase untuk bisa ngebunuh musuh juga sedikit. Nah ini satu mati, masih ketembak. Nah itu kalau ada tanda kayak gitu, itu artinya ketika musuh mati karakternya, mereka meninggalkan attachment atau barang-barang yang bisa kita gunakan di senjata kita, yang pada akhirnya barang-barang itu bisa kita jadikan seperti booster untuk senjata atau untuk fisik kita. Kayak, nah ini gue ambil dulu. Ini kan kita dapat senjatanya laser sight, jadi nanti aim kita tuh akan bertambah. Gue ambil dulu. Oke, gue ambil posisi aman juga supaya karakter gue aman, karena gue ngeri-ngeri sedap ini mati nih bisa jadi. Kali ini musuh mulai untuk menyerang ya. Tadi karakter gue udah cabut, pindah posisi aman. Sekarang musuh mencoba untuk menyerang. Oke, kita bisa lihat ya. Gue ngambil posisi juga. Gue deketin musuh yang posisinya lebih kebuka dan persentase semakin tinggi untuk menyerang. Sekarang gue lakukan tembakan. Tapi gue mau pakai skill. Skill dari karakter gue itu Justice. Tujuannya adalah narik musuh ke depan kita dan kita serang secara melee, jarak dekat. Jadi ya keuntungannya sih kita bisa ngebuka posisi musuh karena lebih enak untuk kita untuk nyerang. Tetapi tidak enaknya adalah posisi kita juga terbuka, sama-sama open. Jadi kalau musuh nyerang balik, bisa jadi kita mati duluan gitu kalau kita belum bisa matiin musuh. Nah ini akan jadi sangat-sangat sulit gitu. Jadi di sini ya amannya gue maju duluan karena tadi udah sekarat, tinggal gue tembak dapat. Nah di sini ada notif ya kalau beberapa karakter gue itu ada yang mendapatkan promosi naik jabatan. Nah tadinya gue pikir dengan memindahkan pasukan gue satu orang ke sana itu akan aman, ternyata tidak, bung, mati. Oke, ketika salah satu pasukan gue mati, otomatis gue akan melakukan penyerangan habis-habisan. Gue maju, jangan sampai karakter gue yang lain mati juga dan akhirnya gue malah kalah gitu. Kita maju, kita serang langsung aja, kita habisin pasukan musuh ya. Di sini habis rata pasukan musuh, misi kita berhasil dan monumen yang sudah kita pasang bom tadi meledak. Misi kita yang pertama sukses walaupun kita kehilangan satu orang. Oke, ini kita melihat hasilnya. Banyak musuh yang sudah kita habisi, yaitu adalah 6 orang, dimana which is itu adalah good rating karena semuanya kita habisin. Oke, kita akan kembali lagi ke markas, tapi kita juga akan melihat dulu hasil dari report atau hasil daripada pertarungan kita tadi itu, apa yang kita dapatkan. Nah di sini kita bisa melihat bahwa satu pasukan kita, yaitu adalah Squadi Maiso Demon Dorde, dia mendapatkan damage paling tinggi dan dia juga naik jabatan jadi Squadi. Lalu ada yang namanya Rookie Marcus Lynch, dia paling banyak kena tembakan dan juga yang lainnya. Bukan yang tadi Makoto itu juga mati itu. Oke, kita balik lagi ke markas. Kita sudah di markas.
Kita lihat nih hasilnya, 2 orang naik jabatan, naik ya jabatan lah bahasanya. 1 orang mati, Makoto Kojima, dan 1 orang masih hidup dengan jabatan Squadi sebagai pemimpin regunya gitu. Ya kita bisa lihat sendiri ya, 1 orang sekarat itu si Gio atau karakter yang gue bikin atas nama gue sendiri. Nah ini kita pencet aja promote nih, kita naikin rank salah satu karakter kita. Kita naikin jabatannya dia. Jadi ternyata dia itu punya role adalah sebagai seorang mekanik. Nah, jadi biasanya di XCOM itu ada beberapa jabatan atau role dari beberapa karakter, yaitu adalah kayak spesialis sebagai mekanik. Dia itu bisa menjadi seorang battle medic atau menjadi combat hacker, kita tinggal pilih skill apa yang mau kita upgrade. Ada juga sharpshooter, ada juga heavy gun, ada apa namanya, gue lupa juga tuh, kayak ada shotgun, terus rifle, banyak lah pokoknya gitu. Terus ada yang melee weapon juga, kayak pedang atau sejenis itu juga ada. Cuma itu tergantung karakter yang kita pakai, karena kita nggak tahu nih. Biasanya kalau masih rank rookie itu di awal kita belum tahu dia itu nanti kalau naik jabatan di squad jadi apa. Jadi ya itu tergantung karakter masing-masing karena beda-beda. Nah di sini kita naikin ranknya si karakter ini. Dia itu adalah seorang spesialis. Jadi nanti mungkin kedepannya gue bakal selang-seling milih dia punya skill. Mungkin ada yang battle medic, ada yang combat hacker. Jadi supaya bisa nambahin darah juga kalau lagi war, tapi juga bisa hack robot-robot musuh atau alien-alien robot. Oke, jadi ini salah satu contohnya aja ya. Terus kita balik lagi, balik ke markas. Nah ini kita pencet lagi karena tadi masih ada 1 orang yang naik jabatan. Kita buka armory, soldier, yaitu adalah rookie kita Giorgio atau karakter buatan gue sendiri, yaitu nama gue sendiri. Nah ini kita pencet soldier ability, kita naikin ranknya dia, dan ternyata dia adalah seorang sharpshooter atau sniper. Jadi enaknya sharpshooter itu adalah dia punya jarak tembak tuh jauh, akurasinya tinggi. Tapi ada tapinya, kalau masih di rank squadi kita masih belum bisa ngebuka skill tembakan jarak jauhnya, kita harus naikin lagi seperti itu. Nah ini adalah soldier atau pasukan gue yang gue punya gitu. Tapi biasanya kalau habis perang atau main, kalau ada yang sekarat, nanti dia butuh waktu beberapa hari untuk healing gitu loh. Jadi nggak langsung bisa kita pakai lagi untuk pertarungan selanjutnya, tapi butuh waktu untuk pengobatan. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga kalian terhibur dengan permainan yang gue mainkan. Jangan lupa akan tunggu konten gue selanjutnya. Terima kasih.